Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Romdoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiar. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah bahagia sekali. Senang. Aduh, saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Bapak sudah mau hadir di sini. Nah, kita mau ngobrolin apa nih, Pak? Hari ini tuh mau ngobrolin apa? Iya, saya juga mengucapkan terima kasih nih Bu Tiar Hmm, mau bisa menjadi tempat untuk saya atau eh, saya mengadu atau apa ya mencurahkan apa yang saya rasakan saat oke, ini. boleh, boleh. Silahkan, Bapak. Iya, jadi Kira-kira Bapak mau apa nih? Apa nih yang mau Bapak ceritakan tuh apa? iya saya ini kan guru PAI itu Oke, dan tentunya eh, orang-orang sekitar menganggap guru PAI itu kan dia tugasnya berdakwah gitu kan, oke, siap. berdakwah. Eh, nah, salah satu dakwah itu kan ada yang disebut dengan khutbah ya, ya. Dan saya biasanya seorang itu jadi khotib ketika khususnya khutbah Jumat. Nah, Oke. ini permasalahan saya nih begini, ketika saya mendapatkan tawaran untuk menjadi khotib Mhm, khutbah Jumat di masjid oke. yang notabene itu jamaahnya itu umum, dan saya tuh merasa grogi, merasa nggak yakin gitu untuk Mmm, menerima tawaran menjadi khotib di masjid. Tapi kalau di sekolah is oke, saya berani aja gitu karena jamaahnya oh, juga siswa dan juga mungkin guru-guru sekitar. oke. Nah, saya relax aja nih. Cuma ketika Mmm, ada tawaran di luar itu saya kadang menolak itu secara halus, enggak gitu. belum siap atau gimana. Nah, Oke, ini baik ya. saya ingin bicarakan nih ke Butiar gimana ya, apa Oh, gitu. untuk Oke, menghilangkan keraguan saya ini gimana oke, ini? oke. Baik, ini kalau saya tangkap ya, Pak, dari, kegiatan coaching kita hari ini, Bapak merasa grogi atau tidak yakin ya, Tidak yakin. jika tampil berkhutbah di Hmm, depan jamaah umum atau masjid ya, gitu. iya, Nah, sekarang, saya, apa ya, saya, eee, kira-kira nih, apa yang membuat Bapak menjadi grogi atau tidak nyaman pada saat tampil, eee, tampil, tampil berkhutbah, hmm. di depan jamaah umum? Apa nih yang membuat Bapak grogi gitu atau tidak yakin? Jadi ketika saya melihat uh, khutbah ya khotib yang di masjid, saya melihat tuh menyimak atau mengamati itu. Pertama dia nggak pakai teks kalau Oke, yang dia terbiasa itu. Kedua, eh, materinya itu sepertinya berbobot sekali gitu, berbobot, oke. dan penguasaan penyampaian materi enak didengar dan mengena gitu. Nah, Hmm, saya khawatir nanti kalau saya tampil hmm, atau menerima tawaran itu, nanti saya harus membutuhkan teks atau hmm, untuk hmm, hmm. materi khutbah, dan juga saya khawatir nanti materi khutbahnya apa yang saya sampaikan itu kayaknya pasti ini materinya nggak berbobot, dan juga Oke. saya jadi nggak pede gitu, jadi grogi nanti. Nah, Gitu, oke. iya, Eee, mmm, apa sih, Pak, yang kendala apa yang membuat Bapak ada nggak, kendala kendala dalam diri Bapak yang ada nggak, adakah kendala dalam pembuatan teks yang berbobot? Kira-kira Bapak punya kendala nggak dalam membuat teks yang berbobot? Ada nggak kendala dalam membuat teks yang berbobot itu? kalau teks-teks pidato Jumat itu saya sudah ada, bahkan saya sudah Hmm, membeli kumpulan khutbah Jumat gitu. Namun seperti saya lihat itu sepertinya apa tuh ya, banyak sekali itu yang harus dibaca. Jadi saya kesannya kalau nanti saya tulis, kayak kesan saya itu membaca gitu. Jadi
Oh gitu. Penyampaiannya jadi kurang menarik. Jadi Hmm, kendalanya untuk penyusunan teks itu ya benar-benar harus membutuhkan apa ya harus bisa menyampaikan materi-materinya uh, fokus gitu. oke. Mungkin secara garis besarnya saja saya tulis di kertas di kertas, kemudian untuk penjabarannya, nah itu uh, dituangkan di pemikiran yang mungkin konsep-konsep yang sudah saya buat. Nah itu per poin itu bisa saya jabarkan uh, ya ketika berkhutbah itu. Nah, kendalanya itu ya saya harus membuat uh, uh, teks itu konsep-konsep dan harus bisa menjabarkannya. Nah itu kan butuh latihan tuh kan berarti ya Mm, mm, latihan. mm. Oke. Apa tadi kan eh, dalam membuat teks yang berbobot kan tadi Bapak bilang kan harus memiliki konsep ya, konsep yang matang gitu. Nah, terus yang apa sih Pak? Apa namanya? Eh, apa kiat-kiat apa nih Pak supaya Bapak bisa membuat konsep khutbah yang matang, yang bagus tuh kiat-kiatnya tuh seperti apa tuh Pak? Kiat-kiat seperti apa yang Hmm. Bapak lakukan supaya Bapak mendapatkan bobot atau materi atau konsep yang bagus? Kiat-kiat apa? Untuk kiat-kiatnya saya sudah punya cara. Ya pertama saya harus membaca atau atau menguasai materi yang akan saya sampaikan. Harus Oke. dibaca, dipelajari, terus diambil garis besarnya per poin. Itu menjadi sebuah konsep. Itu dan saya membutuhkan latihan dan latihannya itu ya mungkin dari di sekolah kan juga saya sering menyampaikan seperti kultum, tausiah. Nah, itu juga bisa menjadi latihan sebelum saya terjun langsung ke untuk di masjid atau di jamaah umum. Nah, itu juga untuk melatih dalam komunikasi. Bagaimana gaya-gaya dalam penyampaian retorika katanya, retorika dalam penyampaian pidato. Nah, itu salah satu kiat dan juga memang ini terkait dengan jam terbang gitu ya, Iya betul betul. jam terbang. Dan saya untuk memulainya itu belum berani. Dan saya Hmm, masih berada di lingkup sekolah aja, lingkungan sekolah. Sedangkan untuk terjun langsung ketika ada tawaran, nanti saya belum berani nih. Apakah saya harus nekat gitu lah, nekat pertama kali terus nanti kan untuk kedua kalinya, ketiga kalinya ya proses gitu. Ya mungkin selalu berani nanti memulainya itu saya oke. ya. Oke. Jadi kesimpulannya tuh mungkin karena jam terbangnya belum tinggi ya Pak. Mungkin karena jam terbangnya belum tinggi menjadi khutbah di depan jamaah umum, jadinya Bapak tuh kayak apa ya Grogi. kayak gitu. Nah terus Iya. kira-kira apa nih Pak apa butuh berapa lama nih Bapak butuh berapa lama supaya Bapak bisa memiliki jam terbang yang tinggi, misalnya latihan dan segala macam gitu. Kira-kira butuh berapa lama nih Pak? Ya, ini memang saya harus meyakinkan diri, harus meyakinkan diri bahwa suatu waktu pasti eh, tawaran itu akan ada lagi dan saya pun harus siap dan sehingga waktu yang saya butuhkan ya saya harus sudah mulai melatih, sudah mulai melatih eh, latihan ya mungkin di rumah latihan eh, materi khutbah yang akan saya sampaikan terus
Terus juga mungkin bisa juga saya merekam atau saya memvideokan. Nanti kan dari rekaman atau video kan ketahuan tuh ada salahnya di mana atau gaya bicaranya atau eh, kesalahan-kesalahan ketika eh, berbicara itu nanti kan bisa dikorek, direfleksikan gitu. Oke, Uh, ya, oke, mungkin seperti itu. oke ya. Oke, ini satu pertanyaan lagi nih Pak. Eh, Keyakinan apa sih Pak? Atau komitmen apa nih supaya tuh Bapak bisa tampil percaya diri tanpa rasa grogi? Itu komitmen dan keyakinan yang Bapak terapkan dalam diri Bapak tuh apa? Supaya Bapak bisa tampil khutbah di depan jamaah dengan rasa percaya diri dan tidak grogi. Apa Pak? Sebenarnya sudah ada, dan saya juga memang menyampaikan materi khutbah di depan murid-murid kelas 12. Ada kelas 11 itu materi tentang dakwah, dan salah satunya itu dengan berkhutbah, dan juga siswa juga mempraktekkan khutbah, rukun-rukun khutbah di kelas itu kan. Nah, sedangkan saya sendiri ketika untuk berkhutbah ternyata saya sendiri masih grogi. Nah, gimana nih saya nih? Aduh, oke. Jadi saya juga kadang malu kan. Nah, jadi saya seperti yang saya sampaikan kepada murid saya bahwa ada hadis mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat, atau juga ada hadis ada firman Allah mengatakan itu kuntum khaira ummah, kamu adalah umat-umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyuruh pada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kemungkaran. Uh, dan juga di ayat lain wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, dan jadilah di antara kalian itu golongan yang menyeru kepada kebaikan. Nah, Masya Allah, aduh, aduh, benar-benar, aduh, hadisnya benar-benar Pak, pas banget sama kegiatan coaching kita hari ini ya Pak, aduh, Masya Iya, Allah, jadi aduh, untuk menanamkan keyakinan itu, untuk menghilangkan keraguan, ya jadilah seseorang itu yang mengajak pada kebaikan, ya waduh, douna ilal khair, mengajak pada kebaikan. Nah, adapun masih ada grogi atau materi-materi kurang berbobot, ya itu mah masalah waktu, masalah jam terbang ya kan. Yang penting sudah tampil berani dengan niat ya douna ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ilallah, menyeru pada bertauhid, berdakwah, taat dan taat mendekatkan ketaatan kepada Allah. Dan memang juga ini sudah menjadi apa tuh ya, tanggung jawab yang saya alhamdulillah, mungkin memang karena saya juga lulusan UIN ya kan, wis, PA bahasa Arab dan juga PAI Masya di Allah, Al Hikmah, dan juga nih sudah menjadi tanggung jawab karena sudah diemban gitu kan, untuk menyampaikan risalah kenabian, satunya dengan berdakwah. Ya, amin, ya Allah, Masya Allah, oke, aduh, ini, aduh, benar-benar deh, saya mendapatkan coaching yang benar-benar, dan alhamdulillah ya Pak, yang terakhir nih satu lagi deh Pak, satu lagi. Setelah Bapak bercoaching dengan saya sebagai coach dan sebagai coach dan Bapak sebagai coach, harapan kedepannya tuh yang Bapak inginkan seperti apa sih? ya, dalam percakapan ini, jadi saya senang bisa berbagi apa yang saya rasakan, dan juga ketika saya bercoaching dengan Bu Tia, saya merasa mendapatkan keyakinan, kepercayaan, Amin. semangat, dorongan gitu kan. Uh, saya berharap bahwa kedepannya itu saya bisa tampil untuk memulai ketika ada tawaran. Amin, amin, Ya, amin, amin, amin. terkait nanti ada masalah penilaian dari jamaah atau yang lain, berarti kan
niatnya pertama ikhlas karena Allah gitu kan. Amin, 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 Nah, amin. Benar, benar, benar. ya nanti Setuju, untuk Pak. kedua kalinya mungkin bisa lebih baik lagi, Oke, amin, bisa lebih amin, baik lagi, insya Allah mungkin seperti itu. Ini amin. keraguan ini insya Allah akan saya tepis lah, insya Allah. Oke, baik aku. Aduh, terima kasih Bapak. Apa namanya? Eh, apa namanya? Eh, Alhamdulillah ya, saya juga merasa merasa apa ya? Merasa inilah, merasa terhormat lah. Bapak mau bercoaching kepada saya gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Uh, Gimana Pak? Sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak apa namanya yang Bapak rasakan tadi, yang sudah bisa menemukan solusinya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan saya berharap senantiasa mendapatkan bimbingan, Amin. kemudahan jalan-jalan untuk menuju untuk menambah keyakinan insya Allah. Oke, oke, baik. Terima kasih Bapak sudah apa ya sudah berkunjung, sudah mampir ke tempat saya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol santai kita ini lagi. Mudah-mudahan setelah obrolan kita selanjutnya rasa grogi Bapak, terus rasa percaya diri Bapak semakin kuat, terus Amin, groginya amin. juga sudah hilang Amin, dalam apa namanya dalam berkhutbah ya Pak amin. di depan jamaah umum ya. Amin, Oke, amin. terima Terima kasih kasih Bu Tiar. atas waktunya sudah berkunjung ke tempat Sama-sama. saya. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Sama-sama juga mohon maaf jika ada kehilapan. Oke, baik Pak. Kita tutup saja ya Pak. Ya, baca hamdalah. Ya, Alhamdulillah. oke, aduh. Ya udah lah Pak. Yang penting kita sudah semaksimal mungkin ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ini kira-kira kita udah 30 menit apa belum ya Pak? Udah 30 menit. Tadi kan kita mulai jam 4 kurang ya. 15 Oh menit iya, sekarang tadi. udah 16.32. Ini kita mau masuk ke main room apa nunggu aba-aba? Coba kita lihat di grup di WA ada. Bu Tiar, Pak Romdoni sudah selesai. Sudah, Bu. Boleh kembali ke main room ya. Oke, Terima siap kasih, Ibu. Bu. Terima kasih.